Kuat nggak kalian gendong domba? Naik turun bukit pula. Nah, ini ada orang gak pernah ketemu Nabi Muhammad tapi bisa dirindukan surga. Penasaran? Yuk kita simak kisahnya yang sangat menyentuh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara sahabat yang pernah dipuji dan ditinggikan kedudukannya oleh Rasulullah SAW adalah Uwais Al-Qarni. Bahkan dalam suatu majelis Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada para sahabatnya agar jika suatu saat para sahabat bertemu dengan pemuda di Yaman bernama Uwais Al-Qarni, mintalah doa dan pengampunan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, karena Uwais Al-Qarni memiliki kedudukan yang tinggi di langit. Padahal semasa hidupnya Rasulullah SAW belum pernah sekalipun bertatap muka dengan Uwais Al-Qarni secara langsung. Uwais Al-Qarni dikenal bukan karena kegigihannya dalam berperang, bukan dalam membela Islam, bukan juga jihad, tapi karena kesetiaannya menemani perjalanan ibunya hingga tua. Uwais Al-Qarni hanyalah pemuda miskin yang hidup di pinggiran daerah Qarn, daerah negara Yaman, yang hanya hidup berdua dengan ibunya yang ditinggal ayahnya sejak kecil. Ibunya yang telah memasuki usia senja mengalami kelumpuhan dan menderita kebutaan pada matanya. Namun, hal yang menjadikan istimewa di mata Rasulullah SAW adalah baktinya dan ketaatannya kepada sang ibu. Uwais Al-Qarni tak pernah sekalipun mengeluh untuk mengurus dan merawat ibunya yang sudah renta. Meskipun memiliki keterbatasan fisik, ia tetap merawat ibunya. Bahkan Uwais Al-Qarni sanggup memenuhi semua kebutuhan dan keinginan sang ibu, bahkan sampai bisa membawa ibunya berangkat haji. Pada suatu malam, ibunya berkata, "Anakku, ibu mungkin tak lama lagi bisa bersamamu. Ikhtiarkan agar ibu bisa mengerjakan haji," minta sang ibu. Mendengar ucapan sang ibu, Uwais Al-Qarni termenung. Gimana ya caranya bisa jalan ke Mekah? Kan jalan ke Mekah itu sangat jauh, melewati padang yang panas dan tandus. Orang-orang bahkan biasanya untuk ke Mekah dari Yaman itu harus menggunakan unta untuk membawa peralatan dan perbekalan. Lantas, bagaimana hal itu bisa dilakukan? Uwais Al-Qarni yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan hanya bisa berpikir dan termenung. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Alhamdulillah, ia akhirnya tercetus untuk membeli seekor anak domba dan membuatkan kandangnya di atas puncak bukit. Ia setiap hari harus menggendong anak domba tersebut naik turun bukit. Makin besar tersebut dombanya, makin besar pula tenaga yang harus dikeluarkan oleh Uwais Al-Qarni. Tetapi itu adalah latihan untuk bisa ia memperkuat tenaganya. Orang-orang di daerah tersebut banyak yang mengolok-ngolok Uwais Al-Qarni. Ngapain ini manusia gendong domba, naik turun bukit, ngapain, nggak ada guna.
Mungkin dia sudah gila. Banyak sekali orang yang mengatakan Uwais Al-Qarni sudah gila. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Nah, itulah fungsi dari Uwais Al-Qarni menggendong domba mulai dari kecil hingga besar untuk bisa menggendong ibunya. Domba yang dimiliki Uwais Al-Qarni kini telah mencapai 100 kg. Wow, kuat sekali dong. Berarti ototnya Uwais Al-Qarni juga sangat kuat kali ini, sehingga ia menjadi sangat bertenaga untuk mengangkat barang dan juga ibunya yang untuk berangkat haji. Uwais Al-Qarni kini bisa menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Ia menunjukkan bakti cintanya untuk bisa memenuhi permintaan terakhir dari sang ibu. Ia rela menempuh perjalanan jauh yang sulit, padang gersang dan panas demi keinginan ibunya. Uwais berjalan dengan tegapnya, menggendong ibunya wukuf di Ka'bah. Ibunya sangat terharu dan bercucuran air mata karena melihat Baitullah di depan matanya. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak tersebut berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku," kata Uwais Al-Qarni. Sang ibu sangat terheran dan bertanya, "Bagaimana dengan dosamu, nak?" Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka cukuplah ibu yang masuk surga. Karena dengan ridha Allah, ibu akan membawaku ke surga." Itulah keinginan Uwais Al-Qarni yang sangat tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia untuknya. Uwais seketika itu sembuh dari penyakit sopak yang ia telah derita sejak kecil. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Bulatan putih ini menjadi tanda dari seorang Uwais Al-Qarni yang pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat-sahabatnya. Nah, lewat tanda ini pula sahabat Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib menemukan Uwais karena penasaran dengan sosoknya yang pernah diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pernah berkata, "Di zaman nanti kamu akan menemukan seorang yang lahir dan doanya sangat merdu. Kalian berdua pergilah cari dia. Akan datang dari arah Yaman dan ia pun dibesarkan di Yaman." Nah, itulah kisah Uwais Al-Qarni yang sangat berbakti kepada ibunya. Bahkan sampai diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW meskipun belum pernah bertemu secara langsung. Nah, hikmah dari kisah ini adalah kita harus berbakti kepada orang tua kita ya dulur-dulur. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya ya dulur.